Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Stephen Dino, NPM 1540303018 dengan MK elemen mesin. Kita masuk di materi tentang proses poros dengan beban lentur dan beban puntir. Kita bisa lihat ini, yaitu kita pertama mulai satu dengan daya ditransmisikan P dalam kurung KW putaran poros N dalam kurung RPM. 2 faktor koreksi FC. 3 daya rencana PD KW. 4 momen puntir rencana TG T dalam kurung KG mm. Bahan poros perlakuan panas. Kekuatan tarik UB sama dengan KG mm. 2 faktor keamanan SF 2, SF2. A. Tegangan geser yang diizinkan TA dalam kurung KG MM2. Faktor koreksi momen puntir. Faktor lenturan CB. Diameter poros DMM. Jari-jari filter poros bertegangan MM. Ukuran pasak atau alur pasak. Faktor konsentrasi tegangan pada poros bertegangan B pada pasak A. Tegangan geser T KG MM. B. Kita bisa lihat ada di sini semacam rumus, yaitu TA SF2 per A atau B besar dari CB K T 13 diameter poros DS MM. Bahan poros perlakuan panas. Jari-jari fillet dari poros bertangga. Ukuran pasak atau alur pasak. Yang selesai. Pertama kali ambillah suatu kasus di mana P dalam kurung KW harus ditransmisikan dengan putaran poros N1 dalam kurung RPM. Diberikan PD sama dengan FCP dalam kurung KW. Kita bisa lihat di sini ada kotak dengan daya yang harus ditransmisikan, yaitu FC. Daya rata-rata yang diperlukan 1,2 sampai 2,0. Daya maksimum yang diperlukan 0,8 sampai 1,2. Daya normal yang yaitu 1,0 sampai 1,5. PD adalah daya rencana. Jika momen puntir adalah T dalam kurung KG mm, maka PD sama dengan T dibagi 1000 dalam kurung 2 WN bagi 60 per 102, sehingga T sama dengan 9,74 kali 10,5 PD per N1. Bila momen puntir T dibebankan pada suatu diameter poros DS mm, maka tegangan geser T KG per mm pekat 2 yang terjadi adalah T sama dengan T per D3S16 sama dengan 5,1 T per D3S. Tegangan geser diizinkan TA KG MM2 untuk pemakaian umum pada poros dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya TA dihitung atas dasar batas kelelahan puntir adalah 18% dari kekuatan tarik UB sesuai dengan standar ASME. Untuk harga 18% ini faktor keamanan diambil sebesar 1,0 sampai 18 dan 5,6. Harga 5,6 diambil untuk bahan SF dan 6,0 bahan SC, dan baja panduan faktor dinyatakan dengan SF1. Selanjutnya perlu ditinjau apakah poros tersebut akan diberi alur pasak atau dibuat bertangga. Karena pengaruh kompetensi tegangan cukup besar, pengaruh kekerasan permukaan juga harus diperhatikan. Faktor-faktor ini dinyatakan dengan SF2 dengan sebesar 1,3 sampai 3,0. Hal-hal di atas maka besarannya TA dapat dihitung, yaitu TA sama dengan QB per S dalam kurung SF1 dikali SF2. Faktor koreksi momen puntir KT standar ASME
KT sama dengan 1,0 jika beban dikenankan secara halus. KT sama dengan 1,0 sampai 1,5 jika sedikit ditumbuhkan atau kejutan. KT sama dengan 1,5 sampai 3,0 jika beban digunakan dengan kejutan atau tumpukan besar. Meskipun dalam pemeriksaan sementara bahan beban hanya puntir saja, perlu ditinjau pula apakah ada kemungkinan pemakaian dengan beban luntur di masa mendatang. Jika memang diperiksa akan terjadi pemakaian dengan beban luntur, maka dapat dipertimbangkan pemakaian faktor CB harga 1,2 sampai 2,3. CB sama dengan 1,0 jika tidak ada beban lentur. Diperoleh rumus untuk menghitung diameter poros DSMM. DS dalam kurung 5,1 per CA KT CBT dalam kurung tutup kurung 1/3. Diameter poros dapat dipilih dari tabel pada tempat di mana dipasang bantalan glinding pilihan suatu diameter yang lebih besar dari harga yang cocok dalam tabel menyesuaikan dengan diameter dalam dari bantalan. Selanjutnya, ukuran pasak dan alur pasak dapat ditentukan dari tabel. Harga faktor konsentrasi tegangan untuk alur dipaksa untuk poros B jika diperoleh dari diagram Pestron. Periksalah perhitungan tegangan meningkatkan diameter yang memiliki dari tabel lebih besar dari DS diperoleh dari perhitungan dibandingkan UB sama dengan B, dan pilihan yang lebih besar melakukan koreksi pada SF2 dipilih sebelumnya. Konsentrasi tegangan mengambil TA SF2 per Q atau B sehingga tegangan diizinkan yang dikoreksi dibandingkan harga yang ini dengan TCB KT dari tegangan geser terhitung atas dasar poros tanpa alur pasak. Faktor lentur CB atau faktor koreksi tumbuhan KT tentukan masing-masing harga jika hasil yang terdahulu lebih besar serta lakukan penyesuaian dengan lebih kecil. Tabel diameter poros, kita bisa lihat di sini ada tabel yaitu dengan angka-angka satuan mm. Keterangannya tanda menyatakan bahwa bilangan yang berkuatan dipilih dengan bilangan standar. Bilangan di dalam kurang hanya dipakai pada bagian di mana akan dipasang bantalan. Ukuran pasak dan alur pasak, penampakan pasak dan penampakan alur pasak ini kita bisa lihat dengan gambar-gambar berikut. Kemudian ada ukuran pasak dan alur pasak, ukuran utama dengan satuan mm. Ada diagram Peterson yaitu dengan faktor konsentrasi tegangan dan faktor konsentrasi tegangan B menentukan A atau menentukan B. Contoh poros dengan beban puntir. Kita bisa lihat ada contoh soal di sini. Dengan tentukan diameter sebuah poros bulat untuk menentukan daya 10 kW pada 1450 rpm di samping beban puntir. Diperkirakan pula akan dikenakan beban lentur sebuah pasak dibuat dalam sehari akan bekerja selama 8 jam untuk tumbukan ringan. Bahan diambil baja tentang definisi sehingga S sama dengan 30 C. Penyelesaian P sama dengan 10 kW, N1 sama dengan 1400 rpm, FC 1,0, PD 1,0 dikali 10 sama dengan 10 kW, T sama dengan 9,74 dikali 10 maka 3 kali 10 per 1450 sama dengan 6717 kgmm. S 30 C. D UB UB 58 kgmm. Kedua SF1 sama dengan 60, SF2
sama dengan 2,0. T 58 per 60 dikali 20 sama dengan 4,83 kg mm2. CB 2,0 K1 sama dengan 1,5. D sama dengan 5,1 per 4,83 dikali 2,0 dikali 1,5 dikali 6717 bagi 1,73 dengan hasil 27,7 mm. Diameter poros D sama dengan 28 mm. Anggaplah diameter bagian yang menjadi tempat bantalan adalah 30 mm. Jari-jari filter fillet sama dengan 30 dikurang 28 bagi 2 sama dengan 1,0 mm. Alur pasak 7 kali 4 kali filter 04. Konsentrasi tegangan poros bertegangan adalah 1,0 per 28 sama dengan 0,034,30 per 28 sama dengan 1,07 B sama dengan 1,37. Konsentrasi tegangan pada poros dengan alur pasak 0,4 dibagi 28 sama dengan 0,014. X sama dengan 2,8 A besar dari B. Dari persamaan 1,4 T sama dengan 5,1 dikali 6717 bagi 28 maka 3 sama dengan 1,56 kg mm kedua. Contoh soal poros dan puntir. Ini masalah selanjutnya yaitu 4,83 2,0 bagi 2,8 dan 3,45 kg mm2. 1,56 dikali 2,0 kali 1,5 sama dengan 4,68 kg mm2. TA SF2 kecil dari TCB dikali KT kembali ke 8. Anggaplah diameter D sama dengan 31,5 mm. Diameter bagian bantalan 35 mm. Jari-jari fillet 35 dikurang 31,5 dibagi 2 sama dengan 1,75 mm. Alur pasak 10 dikali 4,5 dikali 0,6. Konsentrasi tegangan pada poros tegangan adalah 475 dibagi 31,5 sama dengan 0,056 35 dibagi 31,5 sama dengan 1,11 B sama dengan 1,30. Konsentrasi tegangan dari poros tegangan alur pasak adalah 0,6 K3 1,5 0,019 X sama dengan 2,7 X B. T sama dengan 5,1 dikali 6717 dalam kurung 31,5 maka 3 sama dengan 1,10 kg mm2. 4,83 dikali 2,0 bagi 2,7 sama dengan 3,58 kg mm pangkat 2. 1,10 dikali 2 dikali 1,5 sama dengan 3,3 kg mm pangkat 2. TA SF2 dibagi X kecil besar dari T CB dikali TP baik D sama dengan 31,5 mm S30C dikurang D. Diameter poros 31,5 dikali 35. Jari-jari filter 1,75 mm. Pasak sama dengan 10 dikali 8. Alur pasak 10 dikali 4,5 dikali 0,6. Diameter poros dengan daya 10 kW dikali 4 kutub adalah besar dari 30 yaitu 42. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.